Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' hamalatil Qur'anil azim wa jami' qurra'il muhlisin wa jami' mufassirin wa li jami' talamidana wa muridina wa li manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadil Qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 148 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. La yuhibbu, tidak senang siapa Allah al-jahra, kepada ucapan yang keras atau yang nyata atau yang kencang, bisu'i, dengan ucapan-ucapan dengan yang jelek, minal qauli, dari ucapan-ucapan, suatu ucapan, min ahadin, dari seseorang, ayu akiba, artinya akan menghukum siapa Allah alaihi, kepada orang-orang yang kalau ngomong itu tidak baik. Sama-sama kita itu ngencangkan otot, ya kan? Sama-sama kita itu mengeluarkan energi, yaitu membuka mulut, mengeluarkan suara, ya diusahakan, ya ndak kok pun semua latihan. Kita sama-sama latihan untuk ngomong-ngomong yang baik, itu begitu. Yes. Sudah bolak-balik disampaikan, kita ngomong yang baik, ngomong kok yang baik, ya kan? Bahasa yang tidak baik itu, atau arahnya itu tidak baik, nah, itu ya, itu maka ditinggalkan, karena itu tidak baik itu ya efeknya ke kita. Kita ngomong baik ya nanti balik ke kita, kita ngomong tidak baik ya baliknya ke kita. Enggak perbuatan baik, omongan yang tidak baik ya baliknya ke kita ngomong yang baik ya balik ke kita, walaupun seolah-olah kita itu ngomong tidak baik untuk orang lain, tapi hakikatnya akan kembali kepada kita, omongan yang tidak baik tadi. Illa mangdulim, kecuali orang-orang yang didolimi, terkena kedoliman. Nah, umpama kok kita itu kato sama orang yang tidak baik, nah, itu memang boleh balas, tapi harus sepadan, tidak boleh berlebihan, tidak boleh lebih dari apa yang orang ngomong tidak baik ke kita itu. Nah, tapi yang sebaiknya ya jangan. Dan kemarin sudah disampaikan bahwasanya orang kok berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu orang biasa, baik tapi biasa. Tapi kalau kita mau ngomong yang baik, berbuat yang baik kepada orang yang ngomong tidak baik atau berbuat tidak baik kepada kita, itu berarti level kita menjadi luar biasa. Itu begitu ya. Jadi ayat ini diturunkan, ini ada asbabun nuzulnya. Mana tadi, kayaknya sudah ada. Asbabun nuzulnya itu, wasababun nuzuliha anna rajulan istidhafa qauman. Jadi sebab turunnya ayat ini, ada seorang laki-laki itu yang dia itu datang ke suatu kaum. Nah,
Nah, anggaplah di sini itu ada orang datang atau ada orang ngomong. Nah, falam yuhsinu dia ya fatahu, maka dia ngomongnya tuh nggak baik kepada orang yang didatangin itu atau sebaliknya. Nah, itu ngomongnya yang entah bahasa sekarang itu apa, yang kaki empat disebut-sebut, ya kan? Musuhnya Allah disebut-sebut, ya kan? Tantan itu, ya kan, itu. La falama kharaja, maka ketika dia keluar takallama, maka orang tadi ngomong fihim di dalam kaum jaron dengan ucapan yang keras, bisuin dengan omongan yang tidak baik. Itu begitu. Jadi ayat ini turun gara-gara ibaratnya kata-kata enggak baik kok kencengkan lah, itu begitu loh ya. Nah, itu jangan. Wakilah, dan ada juga yang berpendapat inasababan nusuliha, karena sebab turunnya ayat ini itu anarojulan, sesungguhnya laki-laki nala min Abi Bakrin, bertemu dengan Abu Bakar wa Nabi dan baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hadiro yang hadir, fasakata maka lalu diam, anhu dari laki-laki tadi, fasakata maka lalu diam, miroran dengan bolak-balik, sumarodda maka lalu menjawab siapa Abu Bakar alaihi kepada laki-laki tadi. Faqoma maka lalu berdiri siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala maka lalu berkata siapa Abu Bakar, ya Rasulullah, satamani mengumpat nih kepadaku, satama mengumpat siapa laki-laki tadi nih kepadaku. Falam takul maka tidak berkata siapa Nabi sayan sesuatu pun, Nabi diam saja. Hatta idarodat, sehingga ketika balik rodat tu, sehingga balik siapa saya alaihi kepada Nabi, kumtu maka berdiri siapa saya. Faqala maka lalu berkata siapa Nabi lahu kepada Abu Bakar, inna malakan sesungguhnya malaikat kana, ada siapa malaikat itu yujibu memberi jawaban angka darimu. Falamma rodatu maka lalu ketika kembali siapa saya alaihi kepada baginda Nabi, dhahaba rodatta, ketika balik siapa engkau alaihi kepada laki-laki tadi, dhahaba maka pergi siapa amalaku malaikat, wajah dan datang siapa asaitonu seton, fakumtu maka berdiri siapa saya, fanazalat maka turunlah ayat ini. Jadi ada riwayat kedua bahwa ketika itu baginda Nabi itu sama Abu Bakar sedang duduk-duduk, lalu hadir seorang laki-laki, tiba-tiba ngomong kampret lah, opolas, pokoknya tidak baik, atau ngumpat lah, atau ibaratnya ngata-ngata kawannya lah. Nah, di saat itu ketika dikata-kata seperti itu Nabi dan sahabat Abu Bakar, ketika sahabat Abu Bakar masih diam, itu masih ditunggu malaikat. Tapi ketika sahabat Abu Bakar jawabnya, nah, kampret juga lah kamu, nah, umpomo. Maka tiba-tiba malaikat itu pergi, yang datang setan. Maka setiap ada kita itu ngomong yang tidak baik, yang hadir di situ itu setan. Karena setan senang nian kalau ada orang ngomong-ngomong yang tidak baik, atau ngajak yang tidak baik, atau menghalangi sesuatu yang baik, itu setan senang nian. Karena misi dia memang itu. Nah, itu begitu. Dalam riwayat yang kedua ini. Walal mu'alif rahimahullah, tadi kita dilarang oleh Allah untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, illa mangdulim, kecuali orang yang didolimi. Nah, tadi kalau kok enggak didolimi, kok kita mengucapkan tidak baik, tiba-tiba kita ngomong entah kampret lah, dancuk lah, macam-macam lah pokoknya. Bahasa-bahasa itu. Nah, ya kan? Nah, kecuali orang-orang yang dolim, maka orang yang seperti tadi, yang enggak didolimi kok ngomong tidak baik tadi, Allah akan menyiksanya atau membalasnya. Tapi kalau orang itu kok didolimi, dia balas, kampret kau kampret juga. Nah, umpama kan cuman begitu balasnya. Fala yu'akhidu, maka Allah tidak menghukumnya bil jahri dengan ucapan yang kencang tadi, bihi dengan yang jelek. Bi ayyukhbara, gambarannya jika memberi kabar atau menjawab siapa orang yang didolimi, anidulmi dolimihi, dari kendoliman orang yang mendoliminya.
Wa yad'u dan mendoakan alaihi kepada orang yang mendoliminya. Jadi kalau ada orang kok didolimi, dia balas kedoliman orang itu masalah omongan, maka enggak dosa. Nah, maksudnya begitu. Waalaikumsalam. Bahkan andaikan dia kok berdoa kejelekan kepada orang yang mendoliminya, itu tidak dosa maksudnya. Tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan biasakan ngomong kok mendolimi orang itu jangan. Wa kana Allahu sami'an alima. Wa kana dan ada siapa Allah, ada itu sami'an, dat yang maha mendengar, lima kepada segala sesuatu, yuqalu yang diucapkan apa ma. Aliman dan juga zat yang maha mengetahui, bima dengan segala sesuatu, yaf'alu yang mengerjakan siapa hambanya, atau yuf'alu yang dikerjakan apa ma gitu. Jadi Allah sangat maha mengetahui. Asal kita itu ingat asma-asma Allah, ya kan, maka kita itu akan apa istilahnya ya, terrem atau terkontrol. Umpama kita nak ngomong tidak baik, nak ada orang, nak nggak ada orang, kita ingat, oh iya Allah maha mendengar, oh iya Allah zat yang maha mengetahui. Tentu omonganku, perbuatanku, bahkan mungkin hati atau pikiranku yang niatnya yang tidak baik ini tentu diketahui oleh zat yang maha mendengar, zat yang maha tahu. Nah, asal ingat begitu, nanti insya Allah akan terkontrol. Nah, itu begitu. In tubadu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. In tubadu, jika kok mendohirkan atau menampakkan ayat haru, artinya menampakkan siapa kalian semua khairan kepada segala sesuatu amal yang baik, kenyataannya min a'malil biri dari amal-amal yang baik, autukhfuhu atau menyembunyikan siapa engkau, tak maluhu artinya mengerjakan siapa engkau kepada amal tadi, sirron dalam keadaan sembunyi-sembunyi, au ta'fu atau memaafkan siapa engkau, ansuin dari orang-orang yang berbuat jahat, dzulima artinya yang dolim, fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah, ada itu afuwan, zat yang sangat maha memaafkan, qadiran juga zat yang maha kuasa. Nah ini enaknya ya, jadi nggak usah ibaratnya kok pening masalah amal, wah nanti takut pamer, nggak usah. Amal itu pokoknya nampak, kamu nampakkan ya boleh, kamu rahasiakan ya boleh. Nah itu. Jadi kata para ulama itu, ya kan, itu kalau yang wajib-wajib, nah, contoh jamaah di masjid, atau sholat fardu, atau ngaji, atau zakat, pokoknya yang wajib-wajib lah, yang fardu-fardu lah. Nah itu pokoknya salah satunya sirinya berjamaah itu supaya nampak di umat, nampak di masyarakat, itu sebagai dakwah bahwa itu hukumnya wajib, harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan dosa. Nah, itu seperti itu. Nah, usahakan kalau bisa amal-amal yang sunnah itu baru sendiri. Nah, itu begitu caranya. Berarti tidak boleh Pak amal yang sunnah dinampakkan, ya boleh. Wong ayatnya ini boleh kok. In tubadu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afwan qadira. Jadi amal itu dinampakkan ya boleh, ya kan? Disembunyikan juga boleh. Nah, tidak usah kok kesok-sokan wah nanti nampak orang bagaimana. Nah, tidak usah begitu. Ngamal di masjid 50.000 jangan ditulis. Tulis saya hamba Allah, biar nggak tahu. Wah itu malah repot ya kan. Masa surga dibeli 50.000 ya kan? Ngaku hambanya Allah. Ya kan itu hambanya Allah. Koyok yo sudah hambanya Allah ibaratnya kan gitu. Walal mu'alif. Tapi itu ya boleh. Maksudnya itu untuk jaga kita seperti itu. Ya yes, pokoknya ngamal.
sama panitia pembangunan, nah di apa namanya disiarkan, nah itu terserah, situ bukan urusan kita, kan itu urusan kita. Yang penting ingin beramal beramal, dinampakkan ya boleh, sembunyi-sembunyi juga boleh. Jadi nggak usah kakan rengkek lah bahasa orang Jawa itu, pokoknya pengen ngamal gitu ya kan, nak nampak nak enggak itu pokoknya pengen ngamal, karena amal itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada urusan dengan lainnya. Sama-sama kita di masjid ya kan, lah itu ya sama-sama ibaratnya tuh nyari perhatian masing-masing kepada Allah, nah gitu. Jadi sudah urusannya sendiri-sendiri. Enggak kok nanti umpama kita ke masjid supaya ditengok Kang Dedi, bukan, enggak urusan itu. Nah, perkara nanti ada seperti itu lain ceritanya ya kan. Oh namanya manusia, ditengok manusia ya wajar. Tapi asal terus nanti bosan sendiri. Ingin ditengok orang tuh lama-lama bosan. Kalau kita sudah terus menerus kan gitu. Ya, itu yang ikhlas itu nanti begitu. Qala mu'allif rahimahullah. Jadi orang lain beramal ya itu sebenarnya saingan kita. Ya kan gitu. Jangan kok kita malah bagaimana gitu kan gitu. Jadi orang lain yang beramal itu saingan kita. Makanya hadisnya itu lakum di Quran itu ya. Lakum a'malukum walana a'maluna. Untukmu amalmu, untukku amalku, nggak ada urusannya. Gitu. Jadi kita nggak usah turut campur urusan amalnya orang lain. Nyala-nyalain segala macam nggak usah. Urusan kita bagaimana kita nyari apa istilahnya ya, nyari perhatian, nah, caper masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah amal tuh begitu, kita tuh bersaing sebenarnya, caper kepada Allah. Nah itu begitu, itu namanya beramal. Untukmu amalmu, untukku amalku, nggak ada urusannya. Aku nggak tukang nilai amalmu, aku nggak tukang menghakimi amalmu. Nah itu begitu. Hak penghakiman itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batas kita beramal. Paling andaikan diterangkan ya, itu tentang syaratnya, rukunnya supaya sah, supaya benar, supaya ikut aturannya Allah dan Rasul. Selepas itu masalah diterima atau tidak itu bukan ranah kita lagi. Nah, kita jangan merebut ranahnya Allah. Kalau kita enggak diterima gitu tuh, itu sudah kita melewati level kita, itu levelnya Allah masalah menerima dan tidak menerima. Urusan kita bagaimana perintahnya disuruh ibadah kepada Allah, beramal, berbuat yang baik, nampak ataupun tidak nampak. Nah, kita nampakkan amal itu atau tidak, itu boleh-boleh semua ya, karena urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah kita ngurusin amal orang. Kaget Pak Rozak sujud kakinya ndak mancat gitu wae, Pak Janis nengok, nggak diterima sholatmu. Nah, jangan begitu, bukan urusan kita ya kan itu. Nah, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau sudah wilayah masalah diterima dan tidak, itu sudah wilayahnya Allah. Wilayah kita itu belajar dalam fikihnya, nah, dalam syariatnya. Nah itu begitu lah. Perkara nanti masalah hatinya, tasawuf lah bahasanya ya, ikhlas atau tidak, ibaratnya diterima atau tidak, itu bukan ranah kita lagi. Kita cuma berusaha kan itu. Berarti apa Pak ya, basing ya, pokoknya basing, yang penting beramal lah kan itu. Ikhlas Pak, ikhlas asal terus nanti ikhlas. Itu nyari ikhlas tuh gampang, asal terus ikhlas. Contoh sholat itu kan, itu dalam surat Al-Baqarah itu kan ada kadang orang tuh ngomong sholat yang khusyuk, kalau tidak khusyuk tidak guna. Nah, kan ada yang begitu kadang ya kan. Untuk apa kalian sholat terus kalau tidak khusyuk? Nah, untuk apa kalian baca Quran terus kalau tidak tahu artinya? Ngajinya tidak tutup itu, nggak sampai ngajinya ya kan. Padahal sholat itu bukti pengabdian kita kepada Allah. Entah bener entah tidak bener, asal orang itu sudah sholat. Itu ibarat kita tuh gini loh, kita umpama pagi-pagi punya mandor, ada suatu pekerjaan yang itu harus absen. Nah jadi kita
datang atau kita mengerjakan amal itu ibarat kita absen. Nah, itu begitu. Oh, Pak Lupi sudah absen, Mbah Dur absen, ya kan? Ada di situ apa bahasa sekarang ceklok apa? Nah, itu kan bahasa pakai negeri ceklok Pak, bukan Sherlock. Sherlock itu lokasi ya. Nah, itu kan. Oh iya, buktinya ada. Nah, kan gitu. Dia masuk, dia sholat. Lah perkara nanti kerjanya itu nggak baik, ya kan? Pokoknya nukang batu lah Pak Pangat ya kan? Yang penting hadir dia hadir. Lah perkara dia nanti tidur atau apa, tapi absennya ada, ya kan? Paling mentok itu nanti gajinya dikurangi. Andai kan kok kerja, ya, itu begitu. Secara akalnya begitu. Tapi kan absennya masuk. Lah daripada niatnya katanya mau ikhlas, kerjanya baik bagus. Lah mana absennya nggak ada kok, ya kan? Wong dia udah kerjakan sholat kok. Yang penting ikhlas katanya sholat tidak. Ya kok sama dengan itu kerja nggak ada absennya. Dia cuma nyebut bahwa harus ikhlas. Absen itu penting. Makanya mau tidak mau, bisa tidak bisa, sengaja atau tidak, diterima atau tidak, ya kan? Benar atau enggak benar, wajib sholat 5 waktu. Amal lainnya juga begitu. Khusyuk Pak, bagaimana bisa khusyuk? Mudah, dalam Quran Allah ngajari. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Kalau kita ada masalah, ada sesuatu, minta pertolonganlah kalian dengan sabar dan sholat. Jangan kok malah ngapa nggak sholat? Wes lagi pening Pak, mumet. Itu terbalik, ya kan? Justru kalau kita lagi pening, lagi mumet, perintah Allah wasta'inu bis-sabri was-sholat. Sabar dan juga mau sholat. Itu caranya begitu. Apapun masalahnya akan selesai dengan sholat. Apapun masalahnya akan selesai dengan sholat. Semakin bagus sholatnya, ya semakin selesai masalahnya. Lah orang asal sudah mau sholat 5 waktu itu sudah kok full, maka wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Sholat itu, ya kan, dia kok mampu mengerjakan sholat itu berat. Tidak mampu untuk mengerjakan sholat 5 waktu itu illa alal khosiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi ukuran khusyuk yang pertama, ya kan, yang paling mudah itu Pak Lupi ngerjoi. Nah, itu khusyuk yang pertama. Level khusyuk yang pertama itu asal nggak ditinggal 5 waktu itu ya termasuk orang khusyuk. Nah, itu begitu. Sudah paham itu? Mau khusyuk diangel-angel katanya supaya nggak ingat. Repot nanti. Nggak ingat tuh malah bawa ke tempat Pak Lupi disuntik, dikipasi. Wong sholat kok nggak ingat, ya kan? Nggak ingat apa-apa katanya. Loh, di hadis Bukhari itu ada loh Pak Lupi. Di hadis Bukhari itu ada judul begini, babul fikri fis sholat. Bab berpikir ketika dalam sholat. Entah Imam Bukhari itu buat judul kok begitu. Nah itu hadisnya begini. Jadi Nabi itu setelah salam itu agak buru-buru beliau. Nah, setelah agak buru-buru, setelah salam, setelah sholat itu ditanya sama sahabat, kenapa Nabi kamu kok buru-buru? Aku ketika sholat tadi, ya kan, babnya berpikir dalam sholat. Nah itu, jadi sudah gak usah aneh-aneh lah. Sholat yang khusyuk harus tidak ingat apa-apa. Yo semaput, pingsan kalau tidak ingat apa-apa itu ya. Nah itu babnya di kitab Bukhari itu begitu mudah sholat itu. Jangan yang aneh-aneh. Nggak apa-apa. Ingat istri ya nggak apa-apa, ingat kerjaan ya nggak apa-apa, ingat cucu baru ya nggak apa-apa, gitu loh, nggak masalah ya kan. Ingat ada orang ngantri nak suntik nggak masalah, ingat sawit belum diangkut nggak masalah, yang penting sholatnya itu dulu. Nah, asal sholatnya dikerjakan, diutamakan, ya nanti lainnya baru nyusul, masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah apa kata Nabi ketika ditanya? Nabi kok agak buru-buru? Iya, ketika saya sholat tadi saya masih teringat. Dalam sholat itu masih ada 2 dirham yang belum saya sodakohkan. Nah itu. Padahal ingat duit itu. Kita kok ingat istri tidak boleh apa? Kita itu siapa ya kan? Ingat pekerjaan ya boleh. Nah, Islam tuh asal kita pelajari betul-betul, Islam itu mudah. Begini boleh, begini boleh, begini boleh.
Nah ini diingat-ingat, yang tidak boleh dalam Islam itu cuma satu, maksiat, nah, atau dosa itu loh, dosa. Nah itu baru salah orang namanya. Asal orang kok maksiat atau dosa, lah itu baru salah. Selain itu ya tidak salah. Paling kurang sempurna, kurang baik gitu ya. Tapi sudah baik namanya. Nah itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Jadi sudah paham ya? Nah, jadi sekarang itu pokoknya hidup berislam tuh yang mudah, yang enak. Jangan kita sok suci, jangan sok bener sendiri. Baru ngaji, ikut ngaji tafsir, tak paham tak tidak ya kan? Tak bisa baca tak tidak ya kan? Di sini kalau ngaji tak ngantuk tak tidak, sudah sok-sokan sok suci. Nyalain orang terus, jangan begitu. Amal orang tuh urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat-ingat, ini pengalaman saya ya. Pengalaman pribadi saya. Kita kok sering nyalain orang, ya kan? Nanti orang itu akan lari dari agamanya Allah. Kalau tentang agama. Kalau kok tentang pekerjaan, orang itu akan lari dari pekerjaan itu. Itu kita berarti bertentangan dengan perintahnya Nabi. Padahal perintahnya Nabi, basiru wala tunaffiru. Bahagiakanlah orang beramal itu. Jangan engkau buat jadi lari. Ya kan? Perasaan kita nak nasihati, memberikan solusi, ya kan? Padahal dengan kehadiran kita tadi, dengan omongan kita tadi sesuai ayat yang di atas tadi, bukan kok menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah baru. Karena diri kita sendiri sudah masalah kok. Nak menyelesaikan masalah kita sendiri itu sudah masalah adanya kita itu. Kok nak menyelesaikan masalah? Ya bukan kok menyelesaikan, tambah masalah ya, tambah ruwet. Itu pengalaman begitu. Basiru wala tunaffiru. Bahagiakanlah, yang penting mau dulu. Ini contoh lagi. Di masyarakat kita, ya kan? Itu levelnya itu belum masalah baik dan lebih baik. Di masyarakat kita itu levelnya baru mau atau belum mau. Jadi kita kejar supaya mau dulu. Nah itu cara begitu. Kalau dia sudah mau, biarin dulu. Dia nyaman dengan maunya beribadah itu kepada Allah. Lah nanti kalau sudah nyaman, nanti insya Allah kalau dia merasa nyaman dengan ibadahnya, nanti ada sendiri hidayah dari Allah tuh. Oh pengen lebih tahu, pengen lebih baik, pengen lebih mengerti. Contoh gini. Orang kerja, ya kan? Kerja ini, kan? Asal ditekuni terus, wah kayaknya hasilnya kurang. Tentu dia cari kerja yang lain, Pak. Supaya hasilnya lebih banyak. Sama dengan nanam sawit, wah ini kayaknya kurang, apa ini? Hasilnya kurang. Wah tak pupuk coba. Ibadah juga begitu. Nanti kalau dia sudah merasakan hasilnya ibadah atau nikmatnya ibadah atau lezatnya ibadah itu, Allah kasih sendiri hidayah atau pertolongan untuk dia itu, atau taufik dari Allah yang biasanya kita sebut taufik itu loh. Taufik itu adalah orang yang sudah mau tapi ditambah diperbaiki oleh Allah. Itu namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan kita ngomong baik tapi tidak paham maksudnya apa. Itu taufik. Bukan taufik nama orang loh ya. Kalau taufik nama orang bukan, kadang nggak begitu. Nah kalau nama ya kan, maksudnya yang disebut taufik itu orang yang sudah mau beribadah sama Allah dan dia terus-menerus lakukan, nanti kekurangan masalah ibadahnya itu akan diperbaiki oleh Allah. Nah itu disebut taufik. Nah itu begitu ya. Kalau hidayah asalnya belum mau, karena dia ingin menjadi mau, itu hidayah, itu begitu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi kerja kayaknya kok kurang banyak hasilnya, dia tambahin lagi, ya gitu. Sama dengan ibadah, wah kayaknya kok kurang bagus ini. Nah, tapi dia sudah mau kerja dulu, sudah mau ibadah dulu. Contoh pemokok sholat, ya mau sholat dulu. Nah, sudah dikerjoinya terus, berusaha. Maka andaikan kok kurang, ya kan? Itu nanti ada sendiri rasa dia ingin bertambah. Nah, jadi kita nggak usah cerewet, gitu. Kecuali itu di wilayah ibaratnya yang dalam kendali kita.
atau yang diserahkan kepada kita. Contoh anak kita, Pak Lupi, ya kan? Kan dalam kendali kita, dalam wewenang kita, atau dalam amanah di kita. Maka andai kan kurang pas yo, dibenerin. Atau murid kita, anak-anak santri kita yang oleh orang tuanya sudah diserahkan kepada kita, nah, itu beda. Begitu Pak Lupi nengok, weh gini loh sholatnya, boleh langsung. Karena dalam kendali kita, itu begitu. Tapi kalau yang enggak, ya sudah biarin yang dalam kendali kita, yang jadi kewajiban kita, ya kita kadang belum semaksimal mungkin mampu, ya kan? Kok ngurusin orang-orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada kita untuk diurusin, meningin kepala. Itu boleh mu'alif rahimahullah. Saya sudah banyak mencoba seperti itu, tapi ternyata betul. Jadi yang aman, yang mudah itu dai tatsbir, sudah tinggalkanlah mengatur dunia ini. Biar diatur sama Allah, itu lebih enak, lebih mudah, lebih nyaman. Kecuali itu tadi yang orang-orang dalam kendali kita, contoh anak kita, murid kita, santri kita, ya kan? Atau orang-orang yang memang ingin meminta dibimbing oleh kita baru. Nah, kita nemen-nemeni lah gitu untuk membimbingnya. Boleh ketika itu kan ada kekeliruan, langsung kita tegur. Itu pun kalau bisa caranya yang bagus sesuai dengan kriteria dan kategorinya. Itu begitu. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yakfuruna yang pada kafir, siapa orang tersebut, billahi kepada Allah, wa rusulihi dan utusan-utusannya Allah, wa yuriduna dan pada menginginkan, siapa alladzina kafaru, ayufariku jika memisah-misah, membeda-bedakan, bainallahi di antara Allah, wa rusulihi dan utusannya Allah. Dia yu'minu gambarannya jika mau beriman siapa alladzina kafaru tadi, bihi dengan Allah dan Rasul, dunahum bi dengan satu rasul, dunahum bukan utusan atau rasul atau nabi yang lain, dibeda-bedakan. Aku cuman ini, aku cuman ini. Padahal kita harus percaya kepada semua rasulnya Allah. Kemarin sudah diterangkan rasulnya Allah itu ada 313. Kalau kalian hafal itu hampir-hampir wali itu. Qolal mu'allif rahimahullah 313. Kalau nabinya Allah jumlahnya ada 124.000. Itu tidak ada yang beda, semuanya sama, maka nggak boleh dibeda-bedakan. Dan jangan dibentur-benturkan antara hukumnya Allah dan hukumnya para utusannya Allah. Nanti ngaji belum tutup, belum sampai, nggak paham, Qurannya begini, umpama hadisnya begini, wah ini kok Allah bertentangan dengan Nabi, ini bagaimana? Oh itu otak kita yang error, itu ya. Ada pula qolal mu'allif rahimahullah, kita otak kita yang error itu ya kan gitu. Wa yaquluna dan pada berkata siapa alladzina amanu, nu'minu beriman siapa kami bibatin dengan sebagian rasul, ay minar rusuli dari para utusan, wa nakfuru dan mengingkari siapa kami bibatin dengan utusan atau rasul yang lain, minhum dari para utusan, wa yuriduna dan pada menginginkan siapa alladzina kafaru, ayatakhidu jika mengambil, baina dzalika di antara iman tadi dan kufur, ay al kufru artinya kufur, wal imani dan iman, sabilan apanya sabilan jalannya, jadi bimbang mereka. Sehingga ya kan kayak percaya kayak ida. Contoh umpama di kita saat ini ada yang beriman dengan Nabi Isa, kadang mengingkari dengan baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak begitu, kita berimannya kepada Allah dan Rasul, Allah Tuhan kita, Rasul dan Nabi kita baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mengakui Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang diterangkan oleh Allah, yang diterangkan oleh Nabi, itu pun Nabi dan utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada
Hah? Kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat. Itu wajib percaya kepada semua nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, besok yang ngaji-ngaji malam Setu itu dalam Nurul Dolam atau Aqidatul Awam itu besok ada yang diusahakan wajib hafal, yaitu 25 nabi dan rasul. Itu yang diterangkan dalam Quran. Kalau semua-muanya rasul ada 313, nabi ada 124.000. Kalau suruh ngapalkan semuanya udah hafal 25 wajah jadilah. Nah, maka besok itu disebut aqaid 20. Sifat wajib Allah 20, sifat mustaqil Allah 20, sifat wajib Rasul 4, sifat mustaqil Rasul 4, sifat jaiz Allah 1, sifat jaiz Allah sifat jaiz Nabi dan Rasul 1, 50. Kalau pengen mudah itu untuk apa itu? Siiran Allah wujud kita mbako itu. Jangan wujud loh ya. Wujud. WUW. Wawu dumahu wujud, jangan wujud. Nah, itu ya. Wujud. Nah, itu besok begitu. Itu saya akan hafal aqaid 50. Wa yuriduna ayatakbana dalika al-qur'an, apa yang saya bilang. Ayatoriqon artinya jalan yudhibuna, yang pada menghilangkan siapa orang tersebut ilaih kepada jalan tersebut. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Ulaika adapun orang-orang yang seperti diterangkan ayat di atas, itu al kafiruna golongan orang-orang kafir haqqan yang nyata. Ayat masdarun sebagai masdar muakkadatun yang dikuatkan limat mumin untuk suatu limat mumil jumlati untuk kumpulan jumlah qablahu yang sebelumnya. Jadi mubtada, khobar, fa'il, fi'il, fa'il itu namanya jumlah kalau kita dalam tata bahasa. Wa tadna dan menyediakan siapa kami lil kafirina bagi orang-orang kafir adaban kepada siksa muhinan yang nyata, termasuk rukun iman lagi kita wajib beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala plus isinya. Begitu ya. Jangan nanti dikasih tahu sama Pak Rozak ya, itu Qurannya ada bunyinya begini artinya begini. Ndak iyo. Bahaya itu. Jangan. Ya kan? Quran kok dibacakan, setidak-tidaknya kita dengarkan. Syukur-syukur kita pahami. Yang penting jangan nyangkal. Nah itu begitu ya. Karena itu nanti kalau kita ngaji Sulam Taufik dulu, itu termasuk bisa murtad loh kita. Ini Qurannya begini, ini artinya ndak iyo. Meragukan Al-Quran itu bahaya. Sudah nggak usah aneh-aneh lah. Ayo gitu, tinggal manduk-manduk iya kok sulit nian. Ihanatin artinya orang-orang kafir nanti akan disiksa dengan siksaan yang hina. Artinya yang mempunyai kehinaan, adapun siksaan yang hina itu ada bunari, siksa api neraka. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa nu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Walladzina dan adapun orang-orang amanu yang pada beriman siapa alladzina billahi kepada Allah wa rusulihi dan seluruh utusannya Allah kulluhum ya semua-muanya walam yufarriqu dan tidak membeda-bedakan siapa mereka baina ahadin di antara salah satu minhum dari para utusan-utusannya Allah ulaika adapun mereka yang beriman kepada Allah dan seluruh rasulnya saufa nu'tihim maka akan memberikan siapa kami hum kepada mereka bin nuni boleh dengan nun wal ya'i dan boleh dengan ya memberikan ujurahum kepada pahala mereka sawaba a'malihim kepada pahala amal mereka wa kana dan ada siapa Allah ada itu ghafuran dan yang banyak ampunannya li auliyaihi untuk kekasih-kekasihnya Allah rahiman juga dat yang maha pengasih bi ahli taatihi
untuk orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoknya berbuatlah baik, beramallah yang soleh ya. Pokoknya tidak ada orang yang seberuntung orang-orang yang mau ingin berbuat baik, mau atau ingin berbuat baik. Nah, rumusnya sudah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Kok dihindari latihan, kita tuh semua latihan. Latihan bersama-sama latihan untuk bagaimana orientasi kita, perintah Allah dan Rasul yang dicontohkan oleh Rasul itu bagaimana kita selalu berbuat baik. Itu jangan ngurusin kejelekan orang lain, repot kita, pening kita, nanti apa, memori kita penuh dengan ngurusin kejelekan atau kekurangan orang lain, akhirnya pening kita, dikit-dikit salah, dikit-dikit sudah repot nanti. Jangan penuh nanti memori kita sehingga kita tidak mampu untuk berpikir yang jernih. Itu begitu. Itu bagaimana orientasinya kita itu, perintahnya Allah dan Rasul yang dicontohkan oleh Rasul itu bagaimana kita semakin baik, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Bagaimana caranya? Latihan. Semuanya itu perlu tajrib atau latihan. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzil alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbar min dzalik faqalu arina Allahu jahratan fa'akhadhathumus sha'iqatu bidzulmihim thumma takhadtum min ba'di ma ja'atsumul bayyinatu fa'afawna an dzalik wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqakumut tura bimisaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum misaqan ghalidha. Shadaqallahul adzim wa huwa alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.